Halo, perkenalkan saya Victorinus Niron dari Prodi PJJB. Kali ini saya akan membahas tentang materi mekanika tanah. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang 5 poin, yaitu pengertian dan jenis stabilitas tanah, poin kedua teori perbaikan tanah, poin ketiga perbaikan tanah dengan metode kimia, poin keempat perbaikan tanah dengan metode fisik, poin terakhir pengembangan metode perbaikan tanah. Oke, kali ini kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu pengertian dan jenis stabilitas tanah. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk memikul tekanan atau melawan penurunan akibat pembebanan, yaitu tahanan geser yang disebarkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Berikutnya kita masuk ke teori perbaikan tanah. Yang pertama, prinsip dasar perbaikan tanah. Perbaikan tanah terbagi atas dua kelompok, yakni perbaikan tanah secara kimiawi dan perbaikan tanah secara fisik. Teknik perbaikan tanah memiliki prinsip dasar bahwa kapasitas tanah yang kurang baik atau dalam berbagai aspek dapat diperbaiki melalui peningkatan sifat atau properti daripada tanah sesuai dengan tujuan perbaikan yang diinginkan. Yang kedua, jenis perbaikan tanah. Perbaikan tanah dengan semen atau soil cement. Yang kedua, perbaikan tanah dengan kapur atau soil lime. Yang ketiga, perbaikan tanah dengan abu atau solais. Yang keempat, perbaikan tanah dengan larutan kimia atau solvent stabilization. Yang kelima, perbaikan tanah dengan pemadatan. Yang keenam, perbaikan tanah dengan konsolidasi. Yang ketujuh, perbaikan tanah dengan teknik pengeringan atau dewatering. Yang ke-8, perbaikan tanah dengan pergantian tanah. Yang ke-9 atau yang terakhir, perbaikan tanah dengan fermentation. Berikutnya kita masuk ke tujuan dan sasaran tindakan perbaikan tanah. Yang pertama, meningkatkan daya dukung tanah. Yang kedua, meningkatkan kuat geser tanah. Yang ketiga, memperkecil konvertibilitas dan penurunan tanah. Yang keempat, memperkecil permeabilitas tanah. Yang kelima, memperbesar permeabilitas tanah. Yang keenam, memperkecil potensi kembang susut. Yang ketujuh atau yang terakhir, menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam pada lingkungan. Dan juga ada pemilihan jenis perbaikan tanah. Yang pertama, jenis dan karakteristik tanah, termasuk sifat-sifat kimia atau fisik, termasuk mineralogi tentang tanah yang akan diperbaiki. Yang kedua, jenis dan karakteristik konstruksi yang akan dibangun, terutama beban konstruksi. Yang ketiga, parameter tanah yang perlu diperbaiki sesuai kebutuhan konstruksi. Yang keempat, kedalaman lapisan tanah yang akan diperbaiki. Dan yang terakhir atau yang kelima, sifat kimia dan sifat fisik dari bahan stabilizer yang akan digunakan. Kali ini kita masuk ke konsep pertama, yaitu perbaikan tanah dengan metode kimia. Metode pertama, batasan penerapan metode kimiawi. Metode perbaikan tanah dengan bahan kimia dapat menggunakan larutan kimia atau bubuk kimia atau powder yang dicampurkan dengan tanah yang akan diperbaiki dengan beberapa metode campuran yang disesuaikan kondisi bahan stabilizer maupun kondisi tanahnya. Metode kedua, mineralogi lempung. Lempung terbentuk dari hasil pelapukan akibat reaksi kimia yang membentuk susunan kelompok partikel berukuran koloid dengan diameter butiran yang lebih kecil dari 0,02 mm. Partikel lempung tersebut berbentuk lembaran yang mempunyai bidang permukaan khusus. Yang kemudian, pengaruh air pada tanah. Pada tanah berbutir harus seperti lempung, keberadaan air membuat luas spesifik surface akan menjadi lebih besar. Demikian pula dengan variasi kadar air akan mempengaruhi sifat-sifat plastisitas pada tanah. Dalam suatu kristal ideal, muatan-muatan listrik negatif atau positif. Lalu yang berikut kita masuk ke materi perbaikan tanah dengan metode fisik. Pengertian metode fisik yaitu perbaikan tanah secara fisik merupakan metode yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja tanah dalam berbagai aspek seperti daya dukung, penurunan, permeabilitas, dan lain sebagainya. Pemadatan tanah dengan metode pemadatan. Perbaikan tanah dengan pemadatan dilakukan untuk menyalurkan energi berupa beban dinamis atau dynamic load dari permukaan tanah ke dalam lapisan tanah. Ya, kali ini kita akan masuk ke bab kelima atau bagian terakhir dalam materi ini, yaitu pengembangan metode perbaikan tanah. Berikut adalah teknik-teknik yang digunakan dalam
metode tersebut, yaitu metode perbaikan tanah dengan teknik inclusion. Yang kedua, perbaikan tanah dengan metode fibroflotation. Yang keempat, perbaikan tanah dengan teknik stone column. Yang kelima, perbaikan tanah dengan metode compaction grouting. Yang terakhir, perbaikan tanah dengan teknik dynamic compaction.